kecelakaan tertabrak kereta misalnya ya, hingga si kereta nanti hancur ya banyak ya. Yang agak ringan aja, tertabrak mobil ya misalnya ya, motor sama mobil ya. Ini anggap aja pengendara motor tertabrak mobil saat menyeberang di depan UDP ini ya. Tapi kayaknya nggak terlalu parah juga sih kalau misalnya. Ya intinya tertabrak mobil ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ini pasien diantar ya. Ini ibaratnya kita ini masih di ruang perawat. Ini diantar sama keluarga sama satpam ya. Di sini kan yang ngambil kan satpam ya, yang di ruangan gitu ya. Oke, selanjutnya memastikan keamanan diri menggunakan APD, memastikan keamanan lingkungan, memastikan keamanan pasien, melakukan cek respon pada pasien. Oke, itu dulu. Ya, pastikan kita aman diri ya. Teman-teman kalau lihat pasien trauma ya, banyak darah dan seterusnya, yang kalian lakukan pertama adalah aman diri. Ya, jangan saking semangatnya kalian langsung kalian periksa tanpa pakai handphone, jangan ya, salah ya. Minimal adalah handphone sama masker, itu paling minimal. Oke, sekarang teman-teman kita pakai APD ya. Ini yang pertama ya. Ini pasiennya biar di sini dulu. Kita pastikan kita pakai APD dulu. Dan ini dilakukan cepat ya. Jangan nyantai kayak saya lihat. Karena ini lagi belajar makanya kita nyantai. Tapi nanti teman-teman bisa cepat. Oke, pakai handscoon. Terus selanjutnya ini aman diri ya. Ini ada celemek. Harusnya ada masker juga. Tapi tadi udah tak pakai ya maskernya ya. Jadi ini kayaknya belum minta lagi. Gak apa-apa. Pernah pakai celemek seperti ini? Belum pernah? Pas masak di rumah? Oh, belum pernah. Pernah masak atau? Pernah ya. Tapi di rumah sakit belum pernah. Ya, memang biasanya ini dipakai untuk pasien-pasien yang memang dalam kondisi banyak darah dan seterusnya ya, yang memang akan beresiko ketika kita terciprat ya. Tapi kalau pernah praktek di GD saya yakin biasanya ini sering dipakai. Tapi kalau di GD itu biasanya yang bisa diulang itu loh, kain yang nanti bisa dicuci lagi. Kalau ini kan sekali pakai. Oke, terus kemudian pakai apa ini ya namanya, nursing cap ya. Tapi saya nggak usah pakai nanti. Ini teman-teman APD lengkap ya. Misalnya kalau memang ada silahkan dipakai. Masker juga dipakai. Oke, aman diri sudah. Sekarang aman. Aman lingkungan. Apa yang dilakukan di aman lingkungan? Atau mengantar pasien diminta menunggu di luar atau hanya satu orang saja yang mendampingi. Oke. Jadi nanti keluarga atau saksi atau siapapun yang mengantar selain tenaga kesehatan yang di rumah sakit kita minta keluar. Termasuk satpamnya tadi yang suruh ini, yang sudah ngantar tadi kita minta keluar. Oke, caranya nanti tinggal bilang aja, Bapak, Ibu, saya akan melakukan pertolongan pada ini Bapak ya, anggap ya. Atau gini aja, Bapak, Ibu silahkan menunggu di luar atau melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran. Saya akan segera melakukan pertolongan pada pasien atau pada Bapak, gitu ya. Ya, karena kita menjaga kondisi juga, biasanya keluarga pasien itu kan histeris juga ya, apalagi suaminya atau istrinya yang mengalami ini pasti juga histeris. Dan nanti kan tindakannya kan juga pasti akan membuat dia takut juga ya. Nanti banyak darah dan seterusnya, itu yang akan membuat dia takut, histeris. Malah kita nggak bisa fokus untuk melakukan tindakan. Kita minta keluar aja. Nanti kita akan panggil kalau sudah selesai, gitu ya. Bapak Ibu silahkan keluar, kami akan melakukan pertolongan pada pasien, ya. Terus kemudian nanti kalau kondisinya sudah stabil kita akan panggil lagi. Silahkan menunggu di luar, ya gitu nggak apa-apa. Oke, itu semuanya suruh keluar. Lanjut ke aman. Memastikan keamanan pasien. Keamanan pasien. Keamanan pasien apa teman-teman caranya? Mengunci pintu. Oh, ya. Mengunci kelakar ya. Coba silakan ditutup. Yang sana, yang sana.
Ya, itu kunci berangkar semuanya taruh yang merah dan juga merah. Kita berarti pasien sudah aman sekarang. Selanjutnya, oke, cek respon. Pernah cek respon pasien teman-teman? Pak, gitu. Gimana caranya? Ditepuk-tepuk. Ditepuk apanya? Sini. Enggak. Oh iya. Oke, cek respon ya. Ini benar ya, ditepuk ya. Bapak bisa dengar suara saya, Pak? Kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada respon, kan ini pasiennya trauma ya, berarti nggak ada respon. Apa yang dilakukan? Selanjutnya? Memanggil bantuan. Oke. Biasanya memang kita menangani kayak gini tuh nggak banyak ya. Tapi kalau di IGD itu biasanya responsif ya. Tanpa memanggil bantuan biasanya teman-teman datang. Tapi kalau teman-teman nggak ada, berarti kita panggil. Oke, teman-teman di sini ada pasien tidak sadarkan diri. Tolong bawakan troli emergency dan tolong datang kemari dan bawakan troli emergency. Kayak gitu. Biasanya kan ruang rawatnya agak sana ya. Ya kita panggil. Gitu. Terus nanti troli emergency-nya datang. Sudah datang baru kita lakukan tindakan. Oke, selanjutnya apa? Melakukan penilaian jalan nafas. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini kita baru masuk ke poin airway ya, teman-teman ya. Jalan nafas tadi mana saja organnya? Hidung, mulut sama ya. Oke. Pasien IGD itu kondisinya tidak pakai selimut ya. Ini saya lupa tadi belum lepas. Ini taruh sana dulu. Maaf ya Bapak ya. Ya, anggap aja ini pakai baju sama celana pendek ya. Kondisi IGD itu kayak gini, nanti dia nggak pakai apa-apa dulu. Oke, selanjutnya. Head twitching relief pada pasien trauma. Oke, kita bisa cek ini yang tak mengganggu. Sebelah sana ada tempat infus nggak? Nggak ada. Cuma di sini ya. Di sebelah sana. Ya, oke teman-teman, untuk pasien untuk airway, kalau pasiennya tidak trauma, tidak ada tanda-tanda cedera servikal, tidak servikal itu kan tandanya nanti ada jas di leher ya, di leher sini, terus kemudian nanti juga ada multiple trauma, jadi trauma di berbagai tempat, sini itu luka-lukanya banyak, dan juga mekaniknya mendukung ya, maksudnya dia kecelakaan kan otomatis kita curiga ada cedera servikal juga. Nah itu kita lakukan. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda itu kita bisa cek dengan heterogenik ya. Oke, suara nafas kita dengarkan. Kalau memang tidak ada suara nafas abnormal, berarti pasiennya airway-nya aman, gitu ya. Ya kayak nafas biasa kayak gini, berarti airway-nya aman. Tapi kalau ada suara nafas ngorok, ya, ngorok itu snoring ya, snoring atau apa ya tadi saya lupa. Snoring ya. Nah itu berarti kita tangani segera, ya teman-teman. Apa di situ lengkapnya? Heterogenik, terus selanjutnya? Terus ya. Oke, terus ya teman-teman ya. Ya, heterogenik itu nanti gini ya. Ini karena pantongnya kaku, jadi kita nggak bisa didengarkan ya. Didengarkan terus dibuka begini gitu. Kalau jautras itu untuk pasien-pasien dengan trauma servikal, berarti kan nanti gini ya teman-teman ya. Jadi kita pakai mandibula sini ya, ada legoan di sini ya, itu kita angkat. Kalau pasien sadar itu sakit sekali ya, gitu. Atau teman-teman bisa pakai posisi seperti ini ya, posisi ini. Nah ini lebih enak posisinya. Tapi kan teman-teman nggak selamanya akan pegang ini ya, karena kan kalian juga harus tindakan yang lain. Berarti teman-teman harus pakai alat
ya untuk mengamankan cervikalnya ya. Tapi kalau pasien tidak ada trauma cervikal, tadi teman-teman bisa pakai apa? Ini pola nanti kita ada praktek sendiri ya, kayaknya ya. Jadi nanti kita nggak akan belajar di situ. Oke, kita pakai OPA, ini namanya OPA ya, karena banyak ya kalau satu OPA ya. Kalau dua OPA. Ya, ini OPA. Ya, cara mengukurnya teman-teman, nanti silakan bisa pakai daun telinga ini sampai ke mulut ya. Nah ini sebenarnya ukurannya ya. Oke, cara masangnya nanti silakan dipegangin ini kepalanya, terus kemudian posisinya seperti ini. Nah kalau sudah sampai di dinding mulut ya, baru diputar ke sini. Nah kayak gini. Oke, ini yang ukurannya yang sesuai ya. Ini berarti harusnya masalah sudah tertangani. Ini untuk pasien dengan kondisi suara yang ngorok tadi ya. Oke, kalau pasiennya suaranya gargling atau berkumur-kumur, kayak ada cairan di dalam mulutnya, diapakan? Disaksen. Ya benar ya, disaksen ya. Jadi nanti sudah pernah melakukan saksen? Sudah ya, nanti disaksen di mulut, terus habis baru kita lepaskan lagi. Oke. Terus selanjutnya ada masalah pernapasan apa lagi? Pincher swab. Oke. Kalau teman-teman pengen melihat membuka mulut, teman-teman bisa pakai pincher swab ya. Begini ya. Pernah bisa melakukan ini? Ya. Ya, terus nanti jari telunjuknya dibuka kayak gini. Atau langsung kayak gini. Tapi biasanya ini ya karena ini beresiko juga, yang penting nggak usah dilakukan. Kalau diginikan aja sebenarnya sudah bisa. Ya, ada banyak metode sebenarnya ya. Oke, selanjutnya. Intubasi. Oke, intubasi itu pemasangan ETT nanti teman-teman ya. Nanti kita akan ada proses sendiri untuk pemasangan ETT. Kalau pasien ini memang sudah kita lakukan apapun, jalan nafasnya belum tertangani, berarti kita pasang ETT. ETT itu alat untuk masang ventilator. Pernah lihat ventilator? Terpasang ventilator di sini? Belum pernah? Belum. Di Indosiar belum pernah? Di film-film pernah ya? Ya. Yang mulutnya ada selangnya itu namanya ventilator. Oke, selanjutnya Memberikan aerofaringial airway atau nasofaringial. Oke, ini orofaringial ya teman-teman ya. Kalau nasofaringial itu kayak gini. Oh ya. Nah, nasofaringial ini untuk ukuran. Nah, ini yang besar. Oh ini ada yang sudah terbuka. Ya kayak gini ya. Ini untuk kayaknya ini untuk orang-orang luar negeri ya. Hidung saya itu kayaknya nggak sampai segini. Ada yang punya hidung segini? Enggak ya? Ya, nanti teman-teman kalau biasanya di mulut ada misalnya kayak ada tumor atau pembengkakan di mulut yang tidak bisa masuk, kita bisa pakai ini. Nanti lewatnya sini ya, pakai gel. Ini karena ini ukurannya cukup besar, ya paling nanti posisinya seperti ini nanti jadinya. Nah, mengarahnya ke sini. Nah, gitu. Berarti ini nggak perlu pakai kalau sudah ada ini. Ya. Tapi ini jarang sekali terjadi. Tapi ini adalah salah satu opsi kalau opanya nggak ada. Kita pakai oma. Masa oma namanya? NPA. Apa Oma? Udah? Selanjutnya? Oke. Apa? Oke. Airway clear. Ya, airway clear. Kali ini anggap aja ini pasiennya tadi kondisi ngorok ya datangnya ya, sudah kita atasi pakai OPA. Berarti sudah selesai, jalan nafas aman. Berarti udara bisa masuk sampai ke sini dengan aman. Nah, sekarang kita cek nih di sini sudah aman belum? Gitu ya. Ini gimana? Selanjutnya apa? Melakukan penilaian pernafasan. Oke, apa penilaiannya? SP dan
teori memberikan bantuan oksigen apabila penilaian kurang dari normal. Oke, kita cek SpO2. Tahu SpO2 itu apa? Saturasi oksigen. Pasangnya di mana? Di apa? Hidung. Masa pasangnya di Jari. Ya, di ujung jari ya. Oke, ini kebetulan nggak ada SpO2-nya. Kita pasang di sini ya. Tahu ya tapi bentuknya? Tahu. Ya. SpO2. Terus kita hitung respiratory rate-nya. Respiratory rate-nya itu berarti, ya anggap aja ini pasiennya ini kan trauma ya. Kita anggap jadi 35. Normalnya berapa? 16 sampai 24. Ada yang punya referensi lain? 18, 20, 16, 20. Ya macam-macam ya. Antara kisaran gitu ya sampai 24 juga ada. Ya itu normal. Berarti nggak ada masalah. Kalau itu normal, SpO2-nya normal, berarti nggak ada masalah. Harusnya dia readingnya clear. Tapi kalau pasiennya sesak, SpO2-nya mungkin 90, berarti ini ada masalah ini. Kita harus cari ini masalahnya di mana. Pasti ada masalah di paru-parunya karena RR-nya meningkat. Ya, bisa jadi. Makanya kita cek dulu. Oke, cara ngeceknya gimana? Lanjutnya? Melakukan pemeriksaan inspeksi. Oke. Kita lakukan inspeksi. Gimana cara inspeksinya? Kita buka bajunya dulu. Karena kalau nggak dibuka kita nggak bisa melihat. Semuanya dibuka. Laki-laki perempuan harus dibuka bajunya. Kita cek pernapasannya. Kenapa itu? Siapa yang nyobatin? Ditaruh aja, ditaruh. Nah. Nanti jatuh lagi yang sini. Oke. Sampai mana tadi? Ya, inspeksi. Dibuka ya. Oke. Kita tidak boleh menyimpulkan kalau kita belum melakukan pemeriksaan semuanya. Berarti inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi harus dilakukan. Inspeksi ngapain? Melihat. Melihat siapa? Pasien. Pergerakan Apakah ada bengkak? Melihat pergerakan dada. pergerakan dada. Oke, kita lihat pergerakan dadanya ini ada pengembangan dada apa enggak gitu ya. Kalau ada, kita cek juga pengembangannya kanan kiri mengembang semua apa enggak, atau sebelah saja. Ya, dari beberapa kondisi memang sebelah saja juga ada, atau dua-duanya juga mungkin mengembang tapi enggak maksimal, itu juga ada, cuma dikit, atau mungkin yang satu ngembang kayak gini, atau dua-duanya ngembang tapi sedikit juga bisa. Oke, terus kemudian kita lihat juga ada jejas apa enggak. Jejas itu luka ya, karena kecelakaan mungkin nanti ada luka di sini, luka lebam, memar, atau tusukan, itu juga bisa. Oke, selanjutnya apa lagi? Auskultasi. Auskultasi pakai apa? Stetoskop. Stetoskop. Ya, silahkan pakai stetoskop teman-teman. Terus kemudian auskultasinya kita pastikan kanan kiri kita cek ya. Ini kanan kiri, kanan kiri, terus sampai bawah. Fungsinya apa? Untuk membandingkan antara paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri, apakah ada masalah atau tidak, ada perbedaan apa enggak ya. Normalnya adalah vesikuler ya, istilahnya ada suara nafas di dalam parunya. Kalau nggak ada berarti dia nggak normal. Nah, kita cari masalahnya. Selanjutnya perkusi. Perkusi ngapain? Diketuk ya. Kita ketuknya sama kanan kiri juga ya. Ya. Kita cek apakah ada suara. Biasanya nanti ini kita bisa melihat apakah ini ada udara yang terjebak di paru, apakah ada darah yang terjebak di paru. Kita bisa cek. Kalau suaranya hipersonal ya, terlalu menggema ya, dung-dungnya, itu berarti ada hipersonal. Kalau dia ada darah berarti biasanya redup, duk gitu. Berarti ada cairan di dalam paru. Kita bandingkan dengan yang kanan. Dua-duanya redup, bisa jadi dua-duanya masalah. Atau satunya redup. Biasanya memang kalau trauma itu satu ya biasanya. Satu, tapi kalau dua-duanya itu kemungkinan
wassalam ya. Betul. Kalau dia jauh perjalanannya kemungkinan besar dia wassalam. Tapi kalau masih ada satu kan masih ada satu untuk bernafas nih. Ya. Itu asumsi saya ya, tapi bisa jadi karena kuasa Tuhan juga bisa jadi dia masih bisa bertahan. Ya, tapi kalau dua-duanya itu memang sangat kecil ya untuk bisa bertahan. Tapi kalau yang satu kan masih bisa mompa nih, harusnya masih bisa bertahan ini. Yang keempat ini yang kanan ini ada suara hipersonor ya. Hipersonor itu ada udara yang terjebak di sini. Kalau ada udara terjebak di sini kan kalau normal kan kayak gini ya paru ya, dia bisa ngembang. Tapi kalau ada udara yang terjebak itu biasanya gini, dia nggak ngembang. Nah, ini kan satunya ngembang kayak gini, dia nggak ngembang. Kayak karet, balon ya. Kan kalau ditiup kan dia ngembang, nanti kalau dilepasin dia kecil lagi. Paru-paru itu kayak gitu. Nah kalau dia kalah sama udara dia akan bertahan di sini, mengecil dan nggak bisa ngembang lagi karena sudah banyak tekanan di sini ya. Oke, selanjutnya palpasi untuk mengecek apakah ada patah tulang apa tidak ya. Oke, itu selanjutnya melakukan penanganan yang terbaik apabila trauma, tension. Oke. Karena sudah selesai, berarti kita bisa simpulkan masalahnya apa. Karena tadi masalahnya yang pertama adalah jejas di bagian kanan, terus kemudian hipersonor di bagian kanan, terus kemudian ada apa tadi suara abnormal di sini, ya tidak ada suara vesikuler, tidak vesikuler ya, seperti itu. Terus pas kita palpasi tidak ada patah tulang di iga, ya. Berarti kesimpulannya dia adalah pasien dengan tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks itu adalah udara yang terjebak di paru. Oke, kalau suaranya redup, terus kemudian ada jejas, terus kemudian pasti dengerin juga tidak vesikuler, itu berarti namanya nanti adalah hematotoraks. Ya, hematotoraks itu ada darah yang terjebak di dalam rongga paru. Oke, kalau yang selanjutnya itu ada open pneumotoraks. Open pneumotoraks itu sangat jelas ya. Pasien dengan luka tusuk, luka bolong yang di sana di mana ada yang namanya sucking chest wound ya. Luka yang menyerap udara. Ya, kalau kita tempel ini kayak kesedotnya. Nah, itu namanya open pneumotoraks. Tapi kalau luka aja tapi nggak sampai menyedot, berarti itu nggak sampai tembus ke paru. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau sampai nyedot, ya berarti nafasnya itu udah nggak lewat sini tapi lewat sini. Nah ini yang kita bahaya. Berarti ada udara terjebak di sini. Pasti ada udara terjebak. Makanya ini kita harus keluarkan. Oke, kalau tension tadi penanganannya adalah needle thoracosintesis. Nanti kita akan belajar di sana. Terus nanti kalau hematotoraks nanti pemasangan chest tube ya. Chest tube itu pasien dibolong ininya. Pernah lihat USD? Dipasang selang di paru-parunya, pernah lihat? Dibolong, pernah lihat? Pasien-pasien kayak mungkin tidak hanya hematotoraks ya, tapi kalau pasien umum kayak teman. Reassessment itu kita cek RR-nya kembali. Kalau kita sudah tangani RR-nya gimana, normal nggak? Jadi kalau normal berarti kita lanjut ke sirkulasi. Oke, sirkulasi apa? Ada apa? Internal sama eksternal. Oke, tangani dulu masalahnya ya. Berarti identik sama perdarahan ya, perdarahan. Apakah perdarahan dalam atau luar? Gitu. Apa selanjutnya? Yang habis eksternal. Itu apa? Internal sama eksternal. Internal diapakan? Melakukan penekanan. Eksternal? Stabilisasi dengan pemasangan ide. Oke, ya intinya kalau ada perdarahan teman-teman silahkan nanti ditutup dulu ya. Anggap aja ini ada perdarahan di sini, tutup dulu. Perdarahan itu yang perdarahan besar yang maksudnya air yang darah yang mengalir ya, yang mengucur, intinya pembuluh darahnya rusak ya, sehingga kita harus tutup. Tapi kalau cuma lecet kayak gini ya nggak usah, biarin aja, nanti kita tinggal bersihkan. Itu kita tutup. Kalau ada
patah tulang kita tangani juga pakai bidai. Ya, terus selanjutnya Ini mengkaji tanda-tanda shock. oke, kaji tanda-tanda shock teman-teman. Tanda-tanda shock berarti apa? Penurunan kesadaran ya. Warna kulitnya natural dingin. Itu ya. Jadi teman-teman nilai dulu nadinya. Kita cek nadinya di mana? Ada di mana nadi? Di tangan sama di leher. Ya. Bisa teman-teman cek, tapi biasanya kalau untuk cek tanda-tanda shock ya tangan ya teman-teman ya. Karena ini yang paling jauh posisinya dengan biasanya di sini kan lebih kuat daripada yang di sini ya. Kita cek. Oke, sekarang nadinya lemah tapi cepat ya 120. Normalnya berapa nadi? 60 sampai 100 bisa. Oke, 60 sampai 100. Terus kemudian nadinya sekarang ini 150 lemah, terus pucat, terus akralnya mulai dingin. Berarti pasien mengalami shock ya, karena ini sudah ada tanda-tanda shock. Apa yang harus dilakukan selanjutnya Pak? Melakukan Resusitasi jantung. Oh, cairan ya. Oke, sekarang kita pasang apa namanya? Resusitasi cairan. Masukin cairan ke pasien pakai apa? Infus. Infus. Kita pasang infus. Sudah bisa pasang infus teman-teman? Sudah. Sudah pernah berhasil melakukan ke pasien langsung? Sudah. Berhasil nggak? Berhasil. Wes, ya. Bagus. Ya, itu ya. Pasang infus 2 jalur, kanan sama kiri. Kalau gagal di tangan bisa coba di kaki. Dan harus berhasil. Ya, jangan misin-misin ya. Perawat IGD kemungkinan besar perawat IGD itu karena pengalamannya bagus, saya yakin pasti berhasil ya. Bayi, anak, dewasa, gemuk, nggak gemuk pasti bisa. Lansia juga bisa. Biasanya nanti perawat IGD itu sering disuruh minta tolong pasang infus di tempat-tempat lainnya di bangsal. Ya, jadi kalau teman-teman nanti kerja dapat IGD, saya yakin kalian ahli pemasangan infus. Pasti nanti IGD itu kan pasiennya macam-macam ya. Kalau di bangsal itu kan paling ke bangsal dewasa ya. melakukan penilaian lateralisasi pupil, melakukan exposure, melakukan Oke. pencegahan. Oke. Sirkulasi clear ya berarti ya. Clear ya. Nanti kita cek lagi tanda-tanda shocknya apakah masih ada apa enggak. Itu nanti bisa di reassessment sekarang atau nanti setelah semuanya tertangani. Kita ada yang terlewat teman-teman. Ini tuh harusnya dipasang sebelum inspeksi palpasi perkusi ya. Sorry, ini tadi kelewat. Di situ ada nggak ya pemasangan oksigen yang di bagian breathing? Memberikan bantuan oksigen. Oh, tadi belum dibaca. Oh sudah loh. Iya berarti terlewat ya. Oke, mohon maaf. Memberikan bantuan oksigen ya teman-teman ya. Ini dilakukan sebelum inspeksi auskultasi. Pokoknya kalau pasien ada sesak, RR-nya abnormal, SPO-nya turun, langsung pasang oksigen. Pasang yang paling besar ya teman-teman ya. Oke, anggap aja ini sudah terpasang. Oke, clear ya tadi ya. C sudah clear. Clear ya. Kita lanjut ke disability. Disability apa yang dilakukan? Penilaian kesadaran. Sudah pernah cek GCS? Gimana caranya cek GCS? Kok GCS? GCS ada berapa komponen? Apa yang pertama? Mata, global, mata. Bisa ya, karena di sini nanti kita nggak akan belajar di sana karena teman-teman sudah belajar. Ya pastikan teman-teman bisa melakukan cek GCS. Selain GCS apa? Lateralisasi. Oke, cara ngecek lateralisasi pupil ini agak ini ya. Ya, cara ngeceknya adalah dari dalam keluar ya teman-teman ya. Ini ya. Ini ya. Bisa gini straight, bisa gini ya. Oke. Ini agak
Oke, kalau ada refleks cahaya, ya berarti dia masih bagus ya. Di sini kalau pasien dengan kondisi masih hidup itu masih ada refleks cahaya. Tapi kalau saat sebagian kanan ada refleks, sebagian kiri enggak, ya biasanya nanti ada mengalami cedera pada otak. Bisa jadi ada masalah di sana. Nanti kita akan lakukan CT scan. Oke, selanjutnya Melakukan exposure. Oke, exposure itu berarti kita lepas semua ya teman-teman ya. Bajunya, celananya kita lepas. Ini bisa taruh sana. Oke, sekarang kita cek ada benjolan enggak ya? Ini memang kayak gini ya. Ini untuk praktek ya. Ya, pasiennya laki-laki, tidak ada, tadi ini sudah tertangani, tidak ada luka tambahan, ini sudah tertangani. Tadi kakinya patah juga sudah tertangani ya, ini ya. Terus kemudian, oke, yang atas sudah clear. Sekarang kita miringkan ya. Nanti kalau teman-teman merasa ini, ya. Oke, selanjutnya kamu agak sini bagian sini, saya sini ya. Jadi menyilang gitu ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, nah ini posisi roll ya. Sekarang kita cek di sini ada luka. Nanti temannya bisa suruh meriksa di sini dan suruh melakukan penanganan. Misalnya ada luka sobek atau apa, itu segera diatasi. Kalau nggak ada berarti kita kembalikan lagi. Oke, 1, 2, 3. Tuh, tangannya lepas. Ya, selanjutnya apa? melakukan Pencegahan hipotermi. Pemasangan selimut. Mana selimutnya tadi? Ya, baru di sini. Ya, sudah selesai. Selanjutnya, secondary survey. Nah, ini tambahan tadi. Kalau teman-teman biasanya kan nanti ada yang namanya polycatheter. Biasanya pasien dengan kondisi kritis pasti dipasang kateter. Entah itu nanti di C, biasanya gabung sama C ya. Terus kemudian ada pemasangan gastric tube. Terus kemudian ada pemasangan heart monitor. Baru yang terakhir ada imaging. Imaging itu nanti biasanya paling akhir nanti baru ke ruang radiologi. Oke, secondary survey apa? Mengkaji alergi, mengkaji obat yang dikonsumsi saat ini, mengkaji penyakit yang diderita, mengkaji makanan terakhir, mengkaji prosedur kejadian trauma atau penyakit. Ya, berarti kita panggil lagi ya tadi keluarganya. Silakan Ibu bisa datang, ini istrinya ya, Mbak istrinya? Ya, yang sudah ya. Siapa namanya? Mbak Nidil ya? Natali. Ini Nidia. Nidia ini Natali. Oke. Natali. Ya. Ibu, apakah Bapak